teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pasti kalian pernah dengar kan sengketa bisnis yang panjangnya bisa kayak sinetron gak selesai-selesai. Nah, ternyata ada cara penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, fleksibel, dan pastinya rahasia, namanya arbitrase. Mengapa sengketa bisnis bisa terjadi? Mengapa ya teman-teman? Jadi teman-teman, di dunia bisnis konflik itu kayak bumbu, mau nggak mau pasti ada teman-teman. Pemicunya bisa macam-macam, bisa miskomunikasi, perjanjian yang tafsirnya beda, sampai perasaan yang dirugikan. Biasanya orang-orang langsung berpikir seperti ini teman-teman. Gimana ya? Udah aja, bawa aja ke pengadilan. Nah, itu tuh salah ya teman-teman. Tapi kenyataannya proses litigasi itu panjang, formal, biayanya juga lumayan bikin kaget teman-teman. Tapi tenang aja, karena penyelesaian itu ada dua jalur, ada litigasi dan non-litigasi. Kalau litigasi itu lewat pengadilan, kalau non-litigasi di luar pengadilan. Nah, kabar baiknya penyelesaian sengketa itu nggak cuma lewat pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada dua jalur non-litigasi, yaitu adanya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat dengan AVS teman-teman. Yang paling populer di dunia bisnis yaitu arbitrase karena prosesnya jauh lebih simpel dan efisien. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih arbitrase itu? Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbiter, yang berarti menyelesaikan perkara secara bijaksana. Menurut Abdul Qadir, arbitrase ini adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, dan para pihak berjanji patuh pada putusan finalnya. Ada juga menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di pasal 1 di sana dinyatakan bahwasanya arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis. Jadi intinya arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa di dalam dunia bisnis yang cepat, netral, dan juga final. Nah, konsep dari arbitrase itu cuman ada 3 ya. Yang pertama, sengketa diselesaikan oleh arbitrer atau pihak ketiga yang netral. Yang kedua, adanya kesepakatan tertulis dari para pihak. Dan yang terakhir, putusannya ini final dan juga mengikat. Jadi, arbitrase itu bukan sekedar mediasi santai aja ya. Ini tuh benar-benar putusan yang kalau sudah diputuskan harus benar-benar dipatuhi. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari arbitrase, muncul pertanyaan, kapan sih arbitrase itu bisa dipakai? Arbitrase hanya akan bisa dipakai kalau ada perjanjian tertulis, dan ini dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi dan setelah sengketa terjadi. Kalau sebelum, itu dimasukkan sebagai klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Kalau sengketanya sudah terjadi, itu menggunakan akta kompromis yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga harus disaksikan oleh notaris. Jadi, kalau gak ada sebuah sengketa di dalam dunia bisnis dan gak ada kesepakatan tertulis, ya arbitrase ini gak akan bisa dijalankan. Sekarang kita masuk proses arbitrase. Tenang, gak serumit sidang kok. Alurnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian arbitrase tertulis. Yang kedua, para pihak memilih arbiter. Yang ketiga, arbiter memeriksa sengketa dengan pihak A, pihak B, dan lihat bukti. Yang keempat, setelah pemeriksaan selesai, arbiter wajib keluarkan putusan maksimal 30 hari. Yang kelima, kalau ada salah nulis, pihak boleh meminta koreksi dalam 14 hari. Yang keenam, putusan final dan mengikat, tidak bisa banding atau kasasi. Yang ketujuh, putusan didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang kedelapan, dalam 30 hari PN mengeluarkan perintah pelaksanaan. Jadi jelas, ringkas, dan cepat.
Kelebihannya banyak banget. Ada prosesnya cepat, terus rahasia, aman buat citra perusahaan. Arbiter bisa dipilih sesuai keahlian, terus final dan mengikat, terus lebih fleksibel dari litigasi. Nggak heran perusahaan besar suka banget jalur ini. Nah, untuk contoh kasusnya ya teman-teman, semisalnya nih ada PTA dan PTB ini saling bekerja sama ya teman-teman. PTB telat membayar dan yang dirugikan itu PTA teman-teman. Nah, karena kontrak mereka itu punya klausul arbitrase, sengketa langsung dibawa ke lembagaan arbitrase. Nah, arbiter ini periksa bukti, dengar dua pihak dan dalam 30 hari keluar keputusan. Dan putusan itu langsung final, nggak bisa diapa-apa lagi teman-teman. Dari pembahasan tadi jelas banget kalau arbitrase itu solusinya yang cepat, rahasia, fleksibel, dan hasilnya final. Cocok banget nih buat perusahaan yang nggak mau drama panjang di pengadilan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya teman-teman. Bye-bye.